Perkenalkan, nama saya Sherlyn Jasmine Firmansyah dengan nomor NRP 2035201099. Hari ini saya akan menerapkan beberapa praktikum mengenai fluida. Bahan yang kita gunakan untuk hukum Archimedes kali ini ialah 3 gelas transparan yang sudah diisi dengan air tawar dengan volume yang sama, 3 buah telur mentah, dan garam. Cobaan pertama, di gelas ke-1 kita masukkan 1 butir telur ke dalam air tawar yang tidak diisi garam sama sekali. Di gelas yang kedua kita masukkan garam 1,5 sendok makan, lalu kita aduk dengan rata. Setelah garam sudah larut dengan air, kita masukkan 1 butir telur mentah. Pada gelas ketiga kita tambahkan 2 sendok makan garam, lalu aduk dengan rata. Setelah garam sudah larut dalam air, kita masukkan 1 telur mentah. Dapat kita lihat bahwa telur yang telah dimasukkan ke dalam air tawar dengan tanpa adanya garam, telur tersebut mengalami ketenggelaman dalam fluida. Dapat dilihat di percobaan kedua, di mana telur dimasukkan ke dalam air yang sudah diberi garam mengalami posisi melayang, di mana peran garam yang sudah dimasukkan ke dalam air dapat menambah massa jenis air, sehingga posisi melayang massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Di percobaan ketiga, di gelas ketiga, dapat kita lihat bahwa telur yang sudah saya masukkan ke dalam air tawar yang sudah diberi garam, yang volume garamnya lebih besar daripada garam yang dimasukkan di gelas kedua, telur tersebut mengalami posisi mengapung, di mana mengapung massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, karena pengaruh garam yang sudah saya masukkan lebih banyak daripada di gelas kedua. Jadi kesimpulannya, garam sangat berpengaruh pada massa jenis air. Semakin banyak garam yang saya tambahkan, semakin besar, semakin meningkat juga massa jenis air yang dikeluarkan. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua. Posisi seperti ini terlihat bahwa masih mengandung udara di dalam gayung, sehingga gaya tersebut akan terdorong ke atas. Setelah itu saya akan mendorong wadah sampai ke dasar ember. Pada posisi seperti ini, wadah mengalami tekanan hidrostatis yang lebih besar daripada percobaan pertama, daripada yang seperti ini, sehingga butuh energi yang lebih untuk menahan wadah di paling dasar. Dan apabila saya lepas, wadah tersebut kembali mengapung ke atas karena adanya tekanan hidrostatis. Jadi, kesimpulan dari praktikum tekanan hidrostatis ini adalah semakin jauh jarak antara permukaan air dengan titik ukur, maka semakin besar juga tekanan hidrostatis. Sekarang saya akan mempraktikkan asas kontinuitas menggunakan pancuran selang. Dapat dilihat di sini, apabila saya tidak menekan ujung selang, maka kecepatan fluida tergolong lambat. Apabila saya menekan ujung selang, maka dikatakan kecepatan fluida tergolong cepat atau deras. Jadi, kesimpulan dari praktikum asas kontinuitas kali ini adalah semakin sempit
permukaan selang, semakin cepat kecepatan aliran fluida yang keluar dari selang. Lanjut ke percobaan. Sekarang saya akan menjelaskan penerapan praktikum mengenai hukum Bernoulli. Langkah pertama adalah tandai setiap 3 titik itu 5 cm. Setelah kita lubangi dan dikasih lakban, dikasih air, saya ingin buka ini. 18 cm dalam waktu dalam waktu 21 detik. Lubang kedua 15 cm dalam waktu 15 detik. Lubang ketiga 10 cm dalam waktu 16 detik. Sekarang saya akan menjelaskan penerapan praktikum tentang hukum Pascal. Yang pertama, saya akan memasukkan cuka ke dalam botol minum. Lalu kita masukkan soda kue ke dalam balon. Saya sudah punya kertas di sini sebagai corong. Setelah saya mengisi soda kue ke dalam balon, saya akan memasukkannya ke dalam botol yang sudah diisi juga. Hukum Pascal mengatakan bahwa zat cair yang diberi tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida.